Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Jumpa lagi di edisi With Teacher Smart Student. Kali ini dengan tema bahagianya menjadi guru. Sahabat semuanya, setiap orang dalam setiap profesi pasti ingin memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Entah itu presiden sebagai pemimpin rakyat, menteri yang selalu membantu presiden, insinyur yang paling masyhur, tentara yang gagah perkasa, dokter keren yang mengobati pasien, guru yang dipuji dan ditiru, pembantu rumah tangga yang setia kepada majikan, pengemis hingga anak jalanan. Dalam relung hati yang paling dalam, semuanya pasti menginginkan kebahagiaan. Ketika kebahagiaan menjadi tujuan hidup, cara setiap orang pun berbeda untuk memperolehnya. Karena caranya yang berbeda, berbeda pula cara mengungkapkannya. Mungkin sebagian orang akan berpikir 100 kali bila harus memilih profesi sebagai guru. Mungkin saja. Bahkan ada sebagian orang yang tidak menginginkan anaknya menjadi guru. Mengapa? Ya, alasannya karena guru penghasilannya kecil dan tak sebanding dengan keringatnya. Apalagi jika dibandingkan dengan profesi lain. Gurulah yang bercokol di klasemen terakhir untuk urusan kesejahteraan. Jadi, bila mau hidup bahagia, jangan jadi guru. Ya, ada anggapan seperti itu. Mungkin itulah anggapan sebagian orang yang belum pernah menjadi guru atau tidak mau menjadi guru. Padahal profesi apapun di dunia ini tidak lepas dari peran seorang guru. Satu hal lagi, mereka tidak tahu bahwa urusan bahagia atau tidak menjadi guru hanya guru yang merasakan. Sungguh, kebahagiaan sejati guru adalah saat anak-anak didiknya bisa mengetahui sesuatu dari yang sebelumnya tak tahu apa-apa, bisa melakukan sesuatu menjadi bisa melakukan apa-apa, bisa membaca, menulis, berhitung, berkarya, berprestasi. Dan kebahagiaan guru yang sesungguhnya saat anak-anak didiknya menjadi manusia sukses di masa depan. Mereka sesuai dengan cita-citanya saat dulu bersekolah. Seorang presiden mungkin akan merasa bahagia jika seluruh rakyatnya sejahtera. Seorang dokter mungkin bahagia saat pasien yang ditanganinya sembuh dari penyakit. Dan seorang guru merasa bahagia jika anak-anak didiknya sukses di masa depan. Lantas, apa yang menjadi tolak ukur kebahagiaan? Sebagian orang mungkin menganggap dan yakin bahwa kebahagiaan ada pada limpahan materi, rumah mewah, kendaraan megah, dan lain sebagainya. Sebagian orang juga mungkin beranggapan dan yakin bahwa kebahagiaan terletak pada kesederhanaan. Keyakinan itu sah-sah saja, asalkan cara untuk memperoleh kebahagiaan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan jalan yang baik, tidak melanggar aturan atau dengan cara merampas hak-hak orang lain. Seorang teman memberikan cerita yang inspiratif bagaimana kita memandang sebuah kebahagiaan. Begini. Suatu ketika tersebutlah seorang raja yang kaya raya. Kekayaannya sangat melimpah. Emas, permata, brilian, dan semua batu berharga telah menjadi miliknya. Tanah kekuasaannya meluas hingga sejauh mata memandang. Puluhan istana dan ratusan pelayan siap menjadi hambanya. Karena ia memerintah dengan tangan besi, apapun yang diinginkannya hampir selalu diraihnya. Namun, semua itu tak membuatnya merasa cukup. Ia selalu merasa kekurangan. Tidurnya tak nyenyak, hatinya selalu merasa tak bahagia. Suatu hari dipanggillah salah seorang prajurit terbaiknya
Sang raja lalu berkata, "Aku telah punya banyak harta, namun aku tak pernah merasa bahagia. Karena itu," ujar sang raja, "aku akan memerintahkanmu untuk memenuhi keinginanku. Pergilah kau ke seluruh penjuru negeri, dari pelosok ke pelosok, dan temukan orang yang paling berbahagia di negeri ini. Lalu bawakan pakaiannya kepadaku. Jika aku bisa mendapatkan pakaian itu, tentu aku akan dapat merasa bahagia setiap hari. Aku tentu akan dapat membahagiakan diriku dengan pakaian itu. Dan aku tidak mau kau kembali tanpa pakaian itu, atau kepalamu akan kupenggal." Mendengar titah sang raja, prajurit itu pun segera beranjak. Disiapkannya ratusan pasukan untuk menunaikan tugas. Mereka pergi selama berbulan-bulan, menyusuri setiap penjuru negeri, seluas cakrawala, hingga ke ujung-ujung buana seperti perintah raja. Ditelitinya setiap kampung dan desa untuk mencari orang yang paling berbahagia dan mengambil pakaiannya. Sang raja pun mulai tak sabar menunggu. Dia terus menunggu dan menunggu hingga jemu. Akhirnya, setelah berbulan-bulan pencarian, prajurit itu pun kembali. Dia berjalan tertunduk, merangkak dengan tangan dan kaki di lantai, tampak seperti sedang memohon ampun pada raja. Amarah sang raja pun mulai muncul saat prajurit itu datang dengan tangan hampa. "Kemari cepat, kau punya waktu 10 hitungan sebelum kepalamu dipenggal. Jelaskan padaku mengapa kau melanggar perintahku. Mana pakaian kebahagiaan itu?" Gurat-gurat kemarahan sang raja tampak memuncak. Dengan air mata berlinang dan badan bergetar, perlahan prajurit itu mulai angkat bicara. "Duhai Tuanku, aku telah memenuhi perintahmu. Aku telah menyusuri penjuru negeri, seluas cakrawala hingga ke ujung buana untuk mencari orang yang paling berbahagia. Aku pun telah berhasil menemukannya." Kemudian sang raja kembali bertanya, "Lalu mengapa kau tak bawa pakaian kebahagiaan yang dimilikinya?" Prajurit itu menjawab, "Ampun beribu ampun, Tuanku. Orang yang paling berharga itu tidak mau. Orang yang paling berharga itu tidak mempunyai pakaian yang bernama kebahagiaan." Cerita di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tak ada pakaian yang bernama kebahagiaan. Sebab kebahagiaan seringkali tak membutuhkan apapun kecuali perasaan itu sendiri. Rasa itu hadir dalam bentuk-bentuk yang sederhana dan dalam wujud-wujud yang bersahaja. Seringkali memang kebahagiaan tak ditemukan dalam gemerlap harta dan permata. Seringkali memang kebahagiaan tak hadir dalam indahnya istana-istana megah. Dan kebahagiaan seringkali tak selalu ada pada besarnya penghasilan kita, mewahnya rumah kita, gemerlap lampu kristal yang kita miliki, dan indahnya jalinan sutra yang kita sandang. Seringkali malah kebahagiaan hadir pada kesederhanaan, pada kesahajaan. Seringkali rasa itu muncul pada rumah-rumah kecil yang orang-orang di dalamnya mau mensyukuri keberadaan rumah itu sendiri. Seringkali kebahagiaan itu hadir pada menjalin syukur yang tak henti terpanjatkan pada Ilahi. Sebab kebahagiaan itu memang adanya di hati, di dalam kalbu ini. Kebahagiaan tak berada jauh dari kita asalkan kita mau menjumpainya. Asalkan kita mau mensyukuri apa yang kita punya dan apa yang kita miliki. Begitupun dengan profesi sebagai guru. Mungkin bagi sebagian guru, kebahagiaan hanya menerima gaji bulanan. Namun tak sedikit guru yang merasa bahagia saat berjumpa anak-anak di sekolah. Bisa dikatakan bahwa ukuran kebahagiaan memang relatif dan banyak cara menemukan kebahagiaan itu sendiri. Seorang kawan guru pernah menceritakan pengalaman yang membahagiakan dalam hidupnya sebagai seorang guru.
Ceritanya, dia merasa sangat bahagia sewaktu dapat menolong seorang anak yang dianggap nakal, badung, pembuat masalah, dan perusak suasana sekolah. Bisa dikatakan, keberadaan anak itu dianggap bencana bagi teman-teman, guru, dan pihak sekolah. Dan ketidakhadirannya di sekolah dianggap berkah dan bebas dari masalah. Ketika hampir semua guru termasuk kepala sekolah dalam rapat dewan guru secara mutlak memutuskan akan mengeluarkan anak tersebut dari sekolah, kawan guru itu tidak menyetujui. Ia berpikir bahwa sekolah telah berlaku tidak adil terhadap anak ini. Pihak sekolah belum berbuat apa-apa terhadap anak itu, tetapi sudah memutuskan akan mengeluarkannya dari sekolah. Akhirnya rapat itu mengubah keputusannya, yaitu anak tersebut diberi waktu 4 bulan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Bila tetap seperti sekarang, maka siswa itu akan dikeluarkan. Dan kawan guru itulah yang diminta untuk membantu anak itu. Ini tugas berat, jelas. Namun, dengan niat ikhlas dan pendekatan secara personal, berkunjung ke rumah orang tuanya, berbincang dari hati ke hati, akhirnya kawan guru itu menemui kebahagiaan. Akhirnya kawan guru itu semakin akrab dengan anak tersebut. Dan sebelum 4 bulan, anak ini berubah menjadi anak yang disiplin, taat aturan sekolah, dapat menghargai teman-teman dan menghormati gurunya. Anak itu merasa ada orang yang menerima, mengakui, dan mencintainya. Pengalaman itulah yang berkesan dan membahagiakan kawan guru tersebut. Sangat berkesan. Kebahagiaan yang dirasakan kawan guru tadi adalah pengalaman berkesan sewaktu dapat mengubah sikap dan perilaku anak menjadi anak yang baik. Mungkin kebahagiaan yang kita rasakan lain ceritanya dengan guru tadi. Namun apapun bentuk kebahagiaan yang kita rasakan adalah nilai-nilai perjuangan manusiawi dari profesi kita sebagai guru. Benar adanya apa yang dikatakan oleh Andrew Hu lewat ungkapan Storm Jameson, "Happiness comes of the capacity to feel deeply, to enjoy simply, to think freely, to raise life, to be needed." Kebahagiaan berasal dari kapasitas untuk merasakan, menikmati, berpikir bebas, menghadapi risiko hidup, dan menjadi dibutuhkan. Kebahagiaan adalah ide yang sangat abstrak dan bersifat sangat subjektif. Kebahagiaan dapat terkait dengan tercapainya suatu keinginan atau kebutuhan kita. Tetapi kebahagiaan seorang guru menurut saya sangat terkait dengan tanggung jawabnya dalam mendidik dan mengajarkan nilai-nilai penting dan inspiratif terhadap para siswanya. Ketika seorang guru dapat melakukan hal berikut, kemungkinan besar ia dapat melakukan semua sumber kebahagiaan, bahkan lebih dari semua yang dipaparkan oleh Storm Jameson tadi. If you want to be happy, set a goal that commands your thought, liberate your energy, and inspire your hope. Bila Anda ingin merasa bahagia, tentukanlah sebuah tujuan atau pencapaian yang bisa mengatur pikiran Anda, membebaskan energi Anda untuk bertindak mencapainya, serta menginspirasi Anda dengan sebuah harapan. Andrew Carnegie.